mengalah untuk menang. Sejak dikalahkan di medan perang Badar, betul ya? Kaum Quraisy segera mempersiapkan perang baru. Biaya perang itu diambil dari hasil penjualan barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan yang lolos dari pengejaran tentara Islam. Akhirnya tertimpunlah 3.000 orang siap perang. Beberapa ratus unta dan kuda, pakaian perang, perbekalan dan persenjataan pun lebih lengkap. Barisan wanita penyanyi juga tidak ketinggalan. Ada aja maksudnya. Di antara wanita penyanyi itu terdapat istri Abu Sufyan, yaitu Ummu Hakim, istri Ikrimah bin Abu Jahal, dan banyak lagi istri-istri para pemuka Quraisy. Abbas bin Abdul Muthalib yang merahasiakan keislamannya dan kembali ke Mekah mengirim surat kepada Rasulullah. Abbas memberitahukan rencana dan kekuatan perang kaum Quraisy itu. Muhammad dan para sahabat mengadakan rapat setelah menerima surat Abbas itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghadang tentara musuh di luar kota Madinah. Sehabis sembahyang Jumat, berangkatlah tentara Islam dari Madinah. Sebanyak 1.000 orang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sekelompok orang Yahudi ingin menggabungkan diri, tapi ditolak oleh Muhammad. Tiba di lembah Gunung Uhud, Muhammad mengatur pertahanan. Disinilah tentara Quraisy akan dihadang. Zubair bin Awan diperintahkan menyerang barisan sayap kanan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Sahabat lain diperintahkan untuk menyerang ke sayap kiri pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. 50 orang pemanah tanggung diperintahkan berjaga di atas sebuah bukit. Dari sana mereka akan mendapat melihat musuh kalau menyerang dari belakang. Kepada barisan pemanah itu, Rasulullah berpesan agar tidak meninggalkan bukit itu, apapun yang terjadi. Kedua pasukan yang siap tempur itu mulai bergerak. Pada pihak Quraisy terlihat Abu Sufyan sibuk mengatur pasukannya, sementara wanita-wanita mereka terus menyanyi mengorbankan semangat. Muhammad mengobarkan semangat juang tentaranya. Ia menawarkan pedang pribadinya kepada pengikutnya. Para sahabat berebut. Akan tetapi di luar dugaan, Muhammad justru memberikan pedangnya kepada Abu Dujanah, seorang pemberani dan ahli duel yang terkenal. Talhah bin Abu Talhah keluar membawa bendera Quraisy. Ia tampil mengajak duel. Sesuai dengan adat kesatria masa itu, Ali bin Abu Thalib tampil dari barisan Islam. Tak lama duel berlangsung, kedua kaki Talhah bin Abi Talhah terputus. Ia pun rubuh bersama benderanya. Tampil adiknya Utsman bin Abi Talhah mengambil bendera itu. Dari pihak Muhammad tampil Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan sekali tebas saja putus pula tangan Utsman. Tampil lagi Abu Sa'id bin Abi Talhah mengambil bendera itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat, segera memanah lehernya dan mati seketika. Akan tetapi kaum Quraisy yang sangat fanatik itu tidak mundur. Majulah lagi orang yang lain. Semuanya mencapai 12 orang, gugur mempertahankan bendera itu. Akhirnya bendera itu diambil oleh seorang wanita, Umairah binti Alqamah. Melihat begitu banyaknya pentolan Quraisy gugur, mereka mulai ketakutan. Sebagian mulai mengundurkan diri, lari tunggang langgang. Sebagian terus menyerbu, sehingga terjadilah pertempuran seru. Akan tetapi tentara Quraisy itu kemudian lari tunggang langgang. Melihat tentara musuh sudah lari, barisan pemanah lalu turun dari atas bukit. Turun dikitnya. Mereka takut kalau tidak kebagian harta rampasan, barang-barang musuh yang ditinggal pergi. Pada saat itu, Khalid bin Al-Walid melihat peluang baik. Khalid mengajak Ikrimah bin Abu Jahal mendekati bukit. Barisan pemanah yang masih sisa mereka binasakan. Setelah itu mereka menyerang tentara muslim dari belakang. Keadaan menjadi kacau balau. Kemenangan berubah menjadi kekalahan bagi tentara muslim. Tentara muslim kucar-kacir
Nabi Muhammad sendiri nyaris terbunuh. Ia telah dikelilingi puluhan tombak dan pedang musuh. Untunglah Talhah bin Ubaidillah menyelamatkannya dengan menjadikannya badan sendiri sebagai perisai. Seraya mendekat, Nabi membawanya menyelamatkan diri. Nabi mengalami luka pada kening, sedangkan Talhah bin Ubaidillah kena tusukan dan panah sebanyak 70 otak. Tapi hidup. Melindungi Nabi tuh. Tapi ia tetap bertahan hidup. Ini rasanya nih yang kening apa tuh, darah Muhammad yang sampai jatuh ke tanah tuh. Ngeri lah pokoknya, misal jatuh ke tanah, bubuhan malaikat turunan dua. Jadi selama jalan tuh sagainya gak nih darah. Nyanyi mau jual. Sampai netes ini. Di mau jual musuhnya di pol agak. Tentara Quraisy sendiri sebenarnya kebingungan. Mereka juga takut, lalu menarik tentara yang mundur. Mereka tidak tahu pasti apakah mereka menang atau kalah. Nabi Muhammad yang terluka segera memerintahkan Abu Bakar dan Zubair bin Awam memimpin 70 orang pasukan mengikuti tentara Quraisy yang mundur itu. Tujuannya ialah untuk mengadakan pengintaian. Tentara Quraisy itu sebenarnya menang perang, tapi saat itu mereka mengira sedang dikejar oleh tentara Muhammad. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Zubair, mereka kira adalah pelopor yang diikuti oleh pasukan induk yang lebih besar lagi. Mereka terus ke Mekah dengan perasaan sebagai orang kalah. Itulah sebabnya wanita penyanyi mereka diam saja. Pada perang Uhud itu tentara Islam kalah karena tidak mematuhi perintah Muhammad selaku panglima perang. Tentara muslim gugur 70 orang sebagai syuhada. Di antaranya terdapat Hamzah, paman termuda Muhammad yang sangat dicintai dan dibanggakannya. Nabi sangat terharu melihat keadaan Hamzah yang sangat menyedihkan. Hidung dan kupingnya dipotong. Sementara isi perutnya dikeluarkan. Begitulah cara biadab yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap musuhnya yang tewas. Padahal Muhammad dan pengikutnya selalu menguburkan mayat orang-orang Quraisy secara baik. Pada suatu pagi yang indah, Muhammad terjaga dari tidurnya. Dengan wajah berseri-seri lalu diceritakannya tentang mimpinya dan wahyu yang diterimanya. Bahwa Allah telah berjanji kepadanya bahwa ia dan semua pengikutnya akan memasuki Masjidil Haram di Mekah. Mereka akan berziarah ke Ka'bah dalam keadaan aman. Para sahabat yang mendengarkannya bukan main gembiranya. Waktu itu adalah tahun ke-6 Hijriah. Mereka semuanya rindu kepada kampung halaman, rindu kepada Mekah yang telah mengusirnya. Dan terutama sekali rindu kepada Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian menyerukan agar siapa saja yang mau ikut melakukan umroh dan tawaf ke Masjidil Haram supaya menyiapkan diri. Maka berbondong-bondonglah orang-orang Islam menyatakan keinginannya untuk ikut umroh bersama Rasulullah. Tidak hanya penduduk Madinah, tapi juga penduduk desa di sekitarnya. Demikianlah pada suatu pagi di dalam bulan Februari tahun 628 Masehi, berkumpullah 700 orang muslim siap menunggu komando Nabi. Nabi naik di atas untanya diikuti oleh rombongan di belakangnya. Maka berangkatlah rombongan umroh itu dengan membawa hewan-hewan untuk dijadikan kurban. Barisan itu kemudian bertambah panjang karena penduduk desa yang dilalui ikut menggabungkan diri. Semuanya mencapai 1.600 orang. Maka berjalanlah rombongan umroh itu dengan semaraknya, riuh rendah bersama hewan calon kurbannya. Akan tetapi pada suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, tidak begitu jauh lagi dari Mekah, unta tunggangan Muhammad yang bernama Al-Kaswa mogok. Ia berlutut dan tidak mau meneruskan perjalanan. Rombongan besar itu pun berhentilah di situ. Di sini Rasulullah ditemui oleh orang yang datang dari Mekah. Orang itu melaporkan bahwa ia datang untuk memberitahukan keadaan Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy tidak mengizinkan Muhammad dan rombongannya masuk Mekah. Kepada Budail bin warga namanya. Demikian nama orang itu. Sahutinya adek. Muhammad mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang. Kepadanya diperlihatkan hewan-hewan untuk kurban.
Budail kembali ke Mekah. Pada pemuka Quraisy dinyatakan bahwa Muhammad dan rombongan besarnya datang untuk damai, bukan untuk perang. Orang-orang Quraisy itu tidak percaya, lalu mengirimkan Hulais bin Alqamah. Orang ini pun kembali dan membawa berita seperti apa yang dibawa oleh Budail. Hulais sangat menyesali sikap kaum Quraisy yang keras kepala. Alangkah piciknya pandangan kalian, orang-orang dari suku lain datang biarkan ziarah ke Ka'bah. Alangkah piciknya pandangan kalian, orang-orang dari suku lain kalian biarkan ziarah ke Ka'bah. Sedangkan anak cucu Abdul Muthalib, pelindung dan pelayan Ka'bah yang terhormat, kamu tolak, seru Hulais. Orang-orang Quraisy kemudian mengirimkan Ibnu Mukras menyelinap ke perkemahan Muslim. Ia tertangkap, tapi kemudian dibebaskan oleh Muhammad untuk memperlihatkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang. Nabi Muhammad masih mengusahakan jalan damai. Dikirimnya Utsman bin Affan ke Mekah. Berapa lama prosesnya? Bolak-balik kiriman. 20 tahun ya. Utsman masih mempunyai saudara terpandang di kalangan kaum Quraisy. Utsman lalu menemui pemuka Quraisy. Dia minta pengertian tentang niat Muhammad dan para pengikutnya ziarah ke Ka'bah agar pertumpahan darah dapat dihindari. Para pemuka Quraisy itu menolak, tapi mempersilahkan Utsman ziarah sendiri. Utsman jadi marah dan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan mengunjungi Ka'bah selama Muhammad dan pengikutnya dihalangi." Lalu Utsman menghubungi orang-orang Muslim yang ada di dalam kota Mekah. Kegiatan ini dianggap sangat berbahaya. Utsman lalu mereka tahan. Bahkan sampai berita kepada Rasulullah bahwa Utsman dibunuh. Mendengar itu, Muhammad lalu berkata, tidak ada pilihan lain kecuali perang. Muhammad lalu mempersiapkan kaum Muslim untuk berperang. Pedang dan tombak pun disiapkan. Tatkala segala sesuatunya sudah siap, datanglah utusan Quraisy, Suhail bin Ammar. Utusan ini membawa berita bahwa Utsman bin Affan masih hidup. Ia hanya ditahan. Diberitahukan oleh utusan itu bahwa kaum Quraisy sudah mendengar kebulatan tekad Muhammad untuk berperang kalau tidak diizinkan ziarah ke Ka'bah. Karena itu ia diberi kuasa untuk membuat suatu perjanjian perdamaian untuk mencegah pertumpahan darah besar-besaran. Dengarin dia. Nabi Muhammad mengadakan perundian dengan keutusan Quraisy itu di kemahnya. Dicapailah persetujuan pokok yaitu bahwa Muhammad dan pengikutnya kembali ke Madinah tanpa melaksanakan umroh. Tahun berikutnya mereka dapat berumroh tanpa gangguan. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang tersimpan dalam sarungnya. Mas ya? Mereka selama 3 hari diizinkan tinggal di Mekah. Selain itu dicapai pula kata sepakat gencatan senjata selama 10 tahun. Ketiga persetujuan Ketika persetujuan itu disampaikan kepada pengikutnya, semua kecewa. Akan tetapi karena itu adalah keputusan Nabi Muhammad, tidak ada yang berani membantah. Maka kembalilah kaum Muslim itu ke Madinah. Mereka mengalah untuk menang. 10 dari Madinah menaklukkan Mekah. Kaum muslimin telah memperlihatkan kesabaran mereka yang luar biasa tatkala perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Dan macam-macam. Tetelan apa ini? Mereka kembali dengan tertib ke Madinah. Sekalipun dengan hati berat dan kecewa, selain kesabaran, mereka juga memperlihatkan ketaatan yang tiada taranya kepada Nabi Muhammad. Tahun berikutnya, kaum muslim itu berdatanganlah dari Madinah. Mereka tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Pelanggaran terhadap perjanjian itu pun kelihatannya hampir tidak ada. Akan tetapi pada tahun ketiga keadaan berubah. Minum dulu.
Akan tetapi pada tahun ketiga keadaan berubah. Dalam salah satu pasal perjanjian ada dicantumkan bahwa kedua belah pihak tidak akan mencampuri perselisihan sekutu mereka. Pasal itu telah dilanggar oleh pihak Quraisy. Mereka membantu suku Bakar yang bentrokan dengan suku Khuza'ah yang menjadi sekutu Rasulullah. Nabi Muhammad marah mendengar pelanggaran itu. Suku Khuza'ah melaporkan segala sesuatunya kepada Nabi. Kepada Ammar bin Salim, utusan suku itu, Muhammad berkata, "Kami tidak akan membiarkan pelanggaran Quraisy itu tanpa pembalasan." Muhammad segera memerintahkan mobilisasi umum. Tidak hanya kaum muslim, tapi juga suku-suku yang telah menandatangani perjanjian persahabatan juga dikerahkan. Maka terkumpullah 7.000 orang pasukan Rasulullah. Pada suatu hari berkumpullah semua pasukan itu di luar kota Madinah. Nabi naik di atas punggung untanya. Setelah memberi petunjuk-petunjuk, bergeraklah pasukan besar itu. Mereka membawa senjata lengkap, bukan hewan kurban seperti dahulu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia harus menyaksikan bulan Ramadan di Mekah. Kata Rasulullah seperti hendak memastikan kemenangannya. Tuh, sakit leherku. Udah. Gatal. Karena tunduk ya. Nah, leher tergak sangkut ya. Gitu. Didahului oleh bendera Rasulullah, bergeraklah pasukan besar itu menuju Mekah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib serta anak istrinya. Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan bahwa ia datang untuk hijrah ke Madinah. Nabi menganjurkan agar Abbas menggabungkan diri kepada pasukan itu. Adapun anak istrinya biar meneruskan perjalanan ke Madinah. Hal itu disetujui oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib sangat kagum melihat besarnya tentara Muhammad. Dari tempat yang agak terpencil, ia mengawasi pasukan Muhammad itu pada suatu malam. Pada saat itulah ia mendengar bisik-bisik dalam gelap. Abbas mendatangi orang itu. Ternyata salah seorang benggolan Quraisy. "Apakah yang kau kerjakan terhadap dalam gelap ini?" tanya Abbas. "Aku ingin menyelidiki kekuatan Muhammad." "Kemanakanmu itu?" Leherku. "Aku ingin menyelidiki kekuatan Muhammad." "Kemanakanmu itu?" "Orang-orang di Mekah sekarang ketakutan akan pembalasan yang akan dilakukan Muhammad. Mereka menyesal telah melanggar perjanjian Hudaybiyah itu. Kemudian penduduk Mekah sedang panik sekarang." Abbas mengatakan agar sebaiknya ia ikut bersamanya, sebab kalau sampai pasukan Muhammad melihatnya, niscaya kepalanya akan diperpisah dari badannya. Abu Sufyan yang memang sudah ketakutan terpaksa mengikuti saja. Maka dibawalah Abu Sufyan di punggungnya seraya memacu kudanya ke arah Muhammad. Tatkala Umar melihat Abu Sufyan, Umar minta izin untuk memenggal lehernya. Akan tetapi pertengkaran itu kemudian dihentikan oleh Muhammad. Diperintahkannya agar Abbas membawanya Abu Sufyan ke kemahnya, dan supaya datang besok pagi mendengarkan keputusan Nabi. Pagi harinya, sesuai dengan perjanjian, Abu Sufyan ditanya oleh Muhammad ketika ia datang didampingi Abbas. "Hai Abu Sufyan, belumkah tiba saatnya bagimu untuk mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasul-Nya?" Dengan perasaan agak berat tapi terutama atas desakan dan pandangan yang diberikan Abbas,
Abu Sufyan yang keras kepala itu menyatakan dirinya masuk Islam. Nabi segera menuntunnya dan mengajarinya sembahyang. Untuk menyenangkan hati Abu Sufyan, Abbas menganjurkan agar memberikan perlakuan istimewa kepada Abu Sufyan. Nabi meluruskannya, mengingat Abu Sufyan adalah pemuka Quraisy yang mempunyai pengaruh besar. Nabi Muhammad lalu mengeluarkan pengumuman yang berbunyi, barang siapa berada di dalam Masjidil Haram, barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dan yang menutup pintu rumahnya sewaktu pasukan muslim memasuki Mekah, akan dijamin keselamatannya. Abu Sufyan bangga akan penghormatan itu. Ia pun kembali ke Mekah, mendahului pasukan Islam. Kepada penduduk Mekah, ia menyerukan agar menghadapi pasukan Muhammad dengan tenang, jangan memancing pertempuran. Pasukan Muhammad begitu besar dan tak mungkin dikalahkan. Selain itu, Abu Sufyan menyampaikan pesan Rasulullah bahwa barang siapa yang berlindung di Masjidil Haram dan di rumahnya akan selamat. Tak lama setelah Abu Sufyan berseru itu, masuklah pasukan Muhammad ke kota Mekah. Panji-panji Muhammad berkibar dengan megah. Ia datang sebagai penakluk yang tidak meneteskan darah setetes pun. Muhammad dan pasukannya langsung menuju Masjidil Haram, melakukan tawaf dan mencium Hajar Aswad. Batu suci yang dahulunya dipasangnya sendiri untuk tangannya. Batu suci yang dahulunya dipasangnya sendiri dengan tangannya. Dengan tongkatnya, Muhammad menghancurkan semua berhala di dalam Ka'bah yang jumlahnya ratusan buah. Sambil memukul tongkatnya kepada patung-patung yang tak berguna itu, Muhammad berkata, katakanlah bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Bersambung ke jilid 3, mengibarkan panji-panji Allah. Sambung.